Seseorang harus menyadari bahwasanya di dunia ini dia juga punya hubungan dengan sesama manusia. Ya, baik hubungan dia dengan pasangan hidupnya, suami atau istri, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, karib kerabat. Ya, maka pasti di dalam hubungan manusia dengan manusia itu, ya bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan di dalamnya? Caranya satu saja. Ya, ini pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita semua dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam ini kita sampai pada hadis yang nomor 18. An Abi Dzar Jundab ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi lewat jalan dua sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundab bin Junadah, dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang penting. Lafadznya singkat, sebagaimana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengandung faedah dan manfaat yang luas dan banyak. Sebab ini juga termasuk dari salah satu jawami'ul kalim, yaitu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah di mana ucapan beliau itu singkat tapi padat makna. Diriwayatkan dari Nabi sendiri, beliau mengatakan, "Bu'istu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan jawami' kalim, yaitu kalimat yang singkat, qala lafdhuhu wa kasurat fawaiduhu, tapi faedahnya banyak. Nah, para hadirin sekalian, apa faedah yang bisa kita bahas dari hadis ini? Sangat banyak. Tetapi malam ini insyaallah kita akan bahas sepertiganya dulu, sehingga insyaallah bulan depan kita akan membahas 2/3 dari sisa hadis ini. Apa faedah yang pertama? Faedah yang pertama adalah kebahagiaan dan kebaikan manusia itu ada pada 3 hal. Jadi kalau orang itu ingin bahagia, ingin mulia, ingin menang, ingin jaya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, maka dia hendaknya melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengikuti kesalahan yang dia perbuat dengan kebaikan. Dan yang ketiga, hendaknya dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini tiga hal ini saja, kalau kita tetapi, kita akan menjadi orang yang paling mulia, paling jaya, menang dan bahagia dunia sebelum
akhirat. Nah, apa kaitannya para jamaah sekalian? Kalau kita melihat kaitannya antara tiga hal ini yang Nabi jelaskan, maka yang pertama ini yang paling puncak, paling pertama, paling utama, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah. Ini kunci pertama. Sebab takwa kepada Allah ini adalah wasiat yang Allah Ta'ala wasiatkan manusia ini lewat nabinya. Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, tentu ketika seseorang itu di dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah, pasti banyak kurangnya, banyak salahnya, ya, tidak istiqomah, sehingga dia melakukan kesalahan, dia melakukan keburukan, dia berdosa, namanya manusia. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan segera mengikuti kesalahan yang dia perbuat dengan apa? Kebaikan. Ada yang kurang-kurang dalam takwanya, ikuti kebaikan. Nanti insya Allah bulan depan kita akan bahas maksud daripada kalimat yang kedua. Ya, ada yang sholatnya bolong-bolong, ya segera bertobat, ya perbaiki. Ada yang melakukan dosa, segera taubat. Ada yang kurang, ya dalam hubungannya dengan Allah, kaitannya dengan Allah, Allah segera perbaiki. Niscaya kebaikan yang dilakukan insya Allah akan bisa menghapus kesalahan. Sehingga bisa dikatakan para jamaah sekalian, secara umum nomor 1 dan 2 ini terkait apa? Al-muamalah bainal abad ya ma'allah, ya ini hubungan antara hamba dengan apa? Allah. Nah, apakah cukup? Tidak cukup. Ya, seseorang harus menyadari bahwasanya di dunia ini dia juga punya hubungan dengan sesama manusia. Ya, baik hubungan dia dengan pasangan hidupnya, suami atau istri, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, karib kerabat. Ya, maka pasti di dalam hubungan manusia dengan manusia itu, ya bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan di dalamnya? Caranya satu saja, ya ini pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang mulia. Niscaya kalau kita berakhlak yang baik kepada manusia, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Sehingga barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, hakikatnya dia telah memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Dan dengan yang ketiga, dia telah memperbaiki hubungan dia dengan apa? Dengan manusia. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Beliau berkata, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu 2. Sebab terbanyak memasukkan orang ke surga apa? Ada berapa? 2. Yang pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, baiknya akhlaknya kepada manusia. Ya, bahkan tidak hanya kepada manusia, tapi akhlaknya dia kepada makhluk Allah secara umum. Nah, jadi 2. Sebab itu sejalan dengan ini. Ya, sejalan dengan 3 perkara yang Rasulullah wasiatkan kepada kita. Ya. Nah, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat, maka mari kita melakukan ketiga perkara ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita malam ini akan membahas kalimat yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih makna takwa itu? Takwa kepada Allah itu artinya apa? Kita sering mendengar, apalagi waktu khutbah Jumat, ya ini para khotib berpesan untuk apa? Bertakwa. Karena wasiat, ya, ketakwaan kepada yang hadir
di khutbah Jumat itu merupakan rukun daripada apa? Rukun daripada khutbah Jumat. Nah, lalu apa gitu kan? Sebenarnya gitu kan. Kita sering mendengar takwa itu ya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, apakah seperti itu? Para jamaah sekalian, mari kita sedikit lebih dalam menggali makna takwa itu, agar kita lebih punya pemahaman yang lebih mendalam, sehingga lebih pas untuk kita memahami kata takwa. Hakikat takwa, para jamaah sekalian, kita perlu bahas secara bahasa dan secara syariat. Dan juga kita perlu tahu apa pendapat para salafus soleh tentang masalah takwa ini. Mari kita bahas yang pertama secara bahasa. Ya, secara bahasa itu takwa dari kata-kata waqayaki wiqayatan, artinya hafidho, menjaga. Makanya di surat At-Tahrim, ya, surat keberapa itu? 67 ya. Ayat 6. Ini insya Allah sama-sama pernah dengar kita. Apa? Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ini pesan Allah Ta'ala kepada kita, ya, khususnya para laki-laki, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dan yang mana apa neraka itu, bahan bakarnya itu untuk menyalakan api neraka, ya, adalah batu dan manusia. Ya, batu dan manusia. Jadi bahan bakarnya, nyalanya api neraka itu apa? Manusia. Jadi bukan sekedar masuk neraka, yang membuat nyalanya api neraka itu, ya, salah satunya manusia. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Sehingga menjaga. Nah, lalu kemudian juga, ya, dari kata-kata waqa itu ittaqo, artinya apa? An yaj'alal mar'u bainahu wa baina ma yakhaf wiqayatan taqihi minhu, yaitu seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti itu penghalang, yang mana penghalang itu akan menjaga dirinya dari apa yang dia takuti. Saya ulangi, takwa itu juga mengandung arti seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti satu penghalang, yang mana penghalang ini menghalangi sesuatu yang dia takuti untuk mengenai dirinya. Itu makna takwa secara bahasa. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keluar di siang hari, misalnya hari yang terik, pas matahari di atas, di musim panas. Nah, sebagian ibu-ibu ketika keluar di waktu siang itu membawa apa? Payung, memakai payung. Apa tujuannya memakai payung itu? Apa tujuannya? Agar panas matahari yang terik itu tidak mengenai dirinya, menjadikan payung sebagai penghalang. Nah, perbuatan ibu tersebut menjadikan payung agar sinar matahari tidak mengenai kulitnya, secara bahasa itu adalah apa? Takwa. Ya, jadi menjadikan payung itu agar sinar matahari tidak mengenai dirinya, itu secara bahasa takwa. Secara bahasa apa? Takwa. Nah, lalu secara syariat apa? Tidak jauh-jauh dari makna bahasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang C, ya, ini yang C ini. Ya, ini C ini.
Kata takwa itu kadang dihubungkan dengan Allah. Wattaqullah itu banyak di Al-Quran. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 282, di potongan ayat yang panjang itu Allah Ta'ala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kadang-kadang takwa itu dikaitkan dengan hukuman dunia, seperti pada surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Bertakwalah kamu kepada azab hukuman di dunia yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Nah, kadang-kadang juga dihubungkan dengan neraka banyak. Wattaqun nar. Jagalah dirimu dari api, neraka. Ya. Seperti pada surat Tahrim tadi ayat 6. Kadang-kadang tentang hari kiamat, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan bertakwalah kamu terhadap hari yang hari itu kau dikembalikan kepada Allah. Ya, ini hari apa? Kiamat. Nah, terkadang dalam hadis disebutkan apa? Bertakwa terhadap doa orang yang dizalimi. Dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati, jagalah dirimu, bertakwalah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Apa maksudnya? Ya, maksudnya tidak jauh dari makna secara bahasa. Nah, kalau terkait dengan Allah, dengan Allah ini takwa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Maksudnya apa? Maksudnya ini. An yaj'alal abdu ya ma bainahu wa baina ma yakhafu minallah min sukhtihi wa adabihi wiqayatan taqihi minhu. Kalau dihubungkan dengan Allah berarti apa? Bertakwalah kepadaku artinya jadikanlah antara dirimu, ya, seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari Allah. Ya. Apa yang ditakutkan dari Allah, Pak? Ada dua, murkanya dan siksanya. Kenapa? Siksanya. Ya. Jadi seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari Allah. Apa itu? Satu murkanya, satu siksanya dan adabnya, satu penghalang. Ya, jangan sampai seorang itu mendapatkan apa? Kemurkaan dan adab dari Allah dunia, lebih-lebih akhirat. Ini kalau dihubungkan takwa dengan apa? Allah. Jadi artinya bertakwalah kepada Allah artinya seorang hamba hendaknya menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari Allah berupa murka dan azabnya satu penghalang. Nah, penghalangnya itu apa kira-kira? Penghalangnya itu ada dua, menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nah, jadi sebenarnya yang sering disampaikan oleh para khatib, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah cara agar seseorang bertakwa. Caranya itu. Kenapa? Karena kalau orang tidak menjalankan perintah Allah, dimurkai sama Allah, diadab sama Allah. Demikian pula kalau orang mengerjakan larangannya, dia akan dimurkai Allah dan diadab oleh Allah. Ada orang tidak sholat, berarti tidak menjalankan perintah. Dapat murka Allah tidak? Dapat siksa Allah tidak? Nah, ada orang maksiat, dapat murka Allah tidak? Dapat siksa Allah tidak? Dapat. Nah, sehingga cara agar kita itu menjaga diri
dari murkanya Allah dan azabnya, ya dengan menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Ini dua makna yang pertama ya. Jadi apa? Secara syariat bertakwa itu kepada Allah adalah apa? Menjadikan antara penghalang, ya, menjadikan antara kita dengan murka dan azab Allah itu penghalang. Penghalangnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, kalau dikaitkan dengan hukuman dunia, azab Allah, ya sama. Ya, jagalah dirimu dari azab di dunia, artinya apa? Jagalah dirimu dari azab dunia itu dengan menjadikan penghalang. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang memancing azab Allah. Dibandingkan dengan neraka, jagalah dirimu dari neraka, artinya jagalah dirimu dari neraka dengan menjauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Dan termasuk yang nomor 5, bertakwa terhadap doa orang terdolimi, artinya apa? Jadikanlah antara dirimu dengan doa orang terdolimi itu penghalang agar tidak mengenai dirimu. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Yang nomor 5 ini bagaimana? Kalau dikaitkan dengan orang terdolimi, ada yang tahu? Tidak mendolimi orang lain. Jadi cara kita bertakwa terhadap doa orang terdolimi, ya jangan mendolimi. Kenapa? Begitu dia marah, dia doa kepada Allah agar kita celaka, tidak ada penghalang. Ya, wattaqi da'watal madlum. Jaga dirimu, bertakwalah kamu terhadap doa orang terdolimi. Fa innahu laisa ya bainahu wa bainallah hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang terdolimi dengan Allah. Artinya langsung diijabah. Nah, caranya gimana? Ya, jangan mendolimi orang. Itu caranya. Sehingga apa? Makna takwa ini artinya secara bahasa, ya, menjaga diri. Seorang menjadikan antara dirinya dan apa yang ditakuti penghalang. Secara syariat berbeda-beda sesuai dengan apa? Hubungan kata takwa dengan kata-kata yang lain. Terhadap apa kita bertakwa? Nah, itu para jemaah sekalian, makna takwa. Baik, mari kita dengarkan ucapan para ulama dan para salaf tentang masalah ini untuk menambah pengertian kita tentang takwa. Ya. Suatu saat Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dua-duanya sahabat Nabi. Ya, dua-duanya apa? Sahabat Nabi. Maka bertanya Umar ini kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian menjawab Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab, "Ama salakta tariqan ya dzasyauq." Wahai Umar, pernahkah kau berjalan di satu jalan yang banyak durinya? Nah, ini Masya Allah. Jadi kadang-kadang jawaban itu para jamaah sekalian bukan dengan jawaban yang sifatnya definisi penjelasan, tapi kadang perumpamaan. Nah, jawaban dengan perumpamaan itu seringkali lebih jelas daripada apa? Dengan definisi. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ama salakta tariqan dzasyauq." Wahai Umar, pernahkah kau berjalan melalui jalan yang banyak duri? Bala, tentu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Fama amilta." Lalu apa yang kamu kerjakan ketika lewat jalan yang banyak duri? Kira-kira apa, Pak, jawabannya Umar bin Khattab? Kalau panjenengan jalan, ya lewat jalan terus banyak durinya, atau enggak usah duri lah, banyak kerikil. Naik motor banyak kerikil, jalan kaki banyak kerikil. Apa yang dilakukan? Hati-hati. Nah, kata Umar bin Khattab, "Syammartu wajtahaddu." Aku akan menyingsingkan apa ini? Sarungku untuk diangkat agar kelihatan.
apa yang di jalan, wajtahadu dan berhati-hati sungguh-sungguh. Jadi hati-hati dan sungguh-sungguh. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fadzaka taqwa. Nah, itulah hakikat takwa. Jadi boleh ditambahkan para jamaah sekalian, takwa itu juga apa artinya? Berhati-hati dan bersungguh-sungguh, jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat Allah apa? Marah. Hati-hati. Mau ngomong, hati-hati. Ya, mau berbuat, hati-hati. Mau berjalan, hati-hati. Dipikir dulu. Ya, makanya Al Hasan Al Basri itu pernah berkata, ya, yang kurang lebih maknanya itu, mana taqtu bilisani, wala batashtu biyadi, ya, wala dahadtu ala qadamayya. Ya, tidaklah aku mengucapkan satu ucapan, menyentuh dengan tanganku, atau aku berdiri di atas kakiku, ya ini berjalan, kecuali aku berpikir dulu. Kecuali apa? Berpikir dulu. Saya pikirkan dulu, apakah yang aku ucapkan ini akan membawa bencana ataukah kebaikan? Apakah yang aku kerjakan ini membawa kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan, taqaddamtu, maka aku kerjakan. Tapi kalau aku mikir, oh ini jelek, maka aku apa? Tidak jadi mengerjakan. Itu kata Al Hasan Al Basri. Hati-hati. Jadi orang takwa itu orang hati-hati dan bersungguh-sungguh. Dia memperhitungkan semua ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, jalannya, semua. Nah, itulah para jamaah sekalian, di antara makna apa? Takwa. Baik. Yang berikutnya ada ucapan dari Thalik bin Habib. Beliau berkata, idza waqa'at fitnah, apabila terjadi fitnah, terjadi al-fitnah, ya ini ketidakjelasan, ya, hak dan batil itu tidak jelas, banyak keburukan merajalela, fa'atfi'uha bitaqwa, maka padamkanlah fitnah itu, keburukan itu dengan bersikap takwa. Maka ditanya, ya Aba Ali, apa itu takwa? Maka beliau berkata, anta'mala bi ta'atillah, kau kerjakan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, yaitu ilmu, tarju rahmat Allah, kau berharap rahmat Allah ketika mengerjakan ketaatan itu, bukan karena yang lain, bukan karena manusia. Dan takwa itu kata beliau, wa taqwa antatruka ma'asiyallah, atau maksiat Allah, kau tinggalkan kemaksiatan itu, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, ilmu, ya, takhaf azab Allah, dan kau takut akan hukuman Allah. Ya, ini. Jadi di atas ilmu dan berharap keridhaan Allah. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, ada lagi ucapan dari Ibnul Mu'taz. Beliau berkata tentang hakikat takwa. Beliau berkata apa? Khalid dunub saghiraha wa kabiraha. Tinggalkan dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi jangan dipilih-pilih. Yang kecil ya ditinggalkan, yang besar ditinggalkan. Zakat tuqah, itulah sikap takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauq yahdaru ma yara, dan berbuatlah kau dalam kehidupanmu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri, yaitu hati-hati. Ini sejalan dengan ucapan Ubay bin Ka'ab. Lalu beliau mengatakan, la tahqiranna saghiratan, dan jangan kau remehkan dosa yang kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa, karena gunung itu hakikatnya berasal dari batu-batu kecil. Ini perumpamaan saja. Jadi jangan meremehkan dosa kecil. Kenapa? Karena gunung yang besar itu atau bukit itu, kalau kita perhatikan, dia adalah kumpulan batu-batu yang kecil. Ini maksudnya perumpamaan. Artinya dosa yang kecil itu kalau kita tidak hati-hati, kita terus-menerus mengerjakan, lama-lama jadi gunung. Kan begitu ya? Lama-lama jadi gunung. Baik para jemaah sekalian, itu adalah
kira-kira makna tentang masalah takwa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi SAW mengkaitkan takwa itu dengan apa? Haitsuma kunta, dimanapun saja kamu berada. Karena manusia itu para jamaah sekalian, ada yang takwanya musiman. Ya, tergantung tempat. Kalau di masjid, takwa. Kalau di masjid, soleh. Begitu di pasar, dagang, curang. Betul apa enggak? Seperti yang Allah kisahkan tentang sifat orang curang, al-mutaffifun. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang curang. Apa sifatnya? Dua. Kalau lagi beli, dia minta timbangannya disempurnakan. Nek iso golek tambah. Imbuhe iki. Betul ya? Jaluk ibu makso, ada enggak? Jaluk ibu makso. Kadang-kadang ibu-ibu ini saya lihat sendiri, saya perhatikan. Biasanya kan di kampung-kampung itu ada melijo yang naik motor ya. Biasanya ibu-ibu kan beli itu pagi-pagi. Ya, wis nek nawar sampai pahit ya, nawar. Dan gitu jaluk ibu makso, ngambil Pak. Iki ibu ya, tanpa ngomong apa, boleh ndak minta ibu, ndak langsung diambil dimasukkan plastiknya. Iki ibu makso. Itu manusia kalau beli minta disempurnakan bahkan ditambahi. Tapi kalau dia menjual dikurangi. Jadi kalau dia punya kepentingan dirinya minta disempurnakan. Tapi kalau lagi ya dia berhubungan dengan orang lain, haknya orang lain dia kurangi. Ini orang curang. Kadang ada orang masya Allah kalau lagi di masjid takwa, tapi begitu ya di luar masjid lupa dengan takwanya. Kumpul dengan teman-temannya sudah beda, teman-teman pergaulannya ya, diajak maksiat mau. Makanya Nabi apa? Mengikat dengan apa? Haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja berada. Di masjid yo takwa, di pasar yo takwa, di apa tempat nyangkruk yo takwa, di sekolah ya takwa. Ini anak-anak ini gimana caranya sekolah di sekolah kok takwa? Apa? Kalau ujian jangan nyontek. Nah itu. Jadi takwa itu tidak mengenal tempat Pak, tidak mengenal apa? Tempat. Dan kalau mau ditambahkan ini tempat ya. Yang kedua waktu. Kapan takwa itu? Ya setiap saat. Jangan kolo-kolo. Makanya Allah Ta'ala mengatakan yang semakna dengan itu di surat Al-Hijr ayat 9, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kematian. Artinya suruh bertakwa. Kapan? Ya terus. Enggak niat takwa pas Jumat tok. Kenapa kok Jumat takwa? Kan waya sholat Jumat soleh, begitu hari Sabtu, hari Ahad, Senin sampai Kamis gak takwa lagi. Jadi takwanya kolo-kolo. Kok takwa? Soalnya Ramadan. Nah, Ramadan apa? Rajin sholat. Begitu Ramadannya selesai, sholatnya berai. Ya. Lapo kok sabar? Biasanya ngamuan. Ramadan rek. Begitu Ramadan selesai apa? Ngamuan mana? Gak oleh ngerasani wong. Kenapa? Bulan poso rek. Begitu posonya selesai balik ngerasani. Itu namanya apa? Kolo-kolo. Sewaktu tertentu saja. Jangan. Dan yang terakhir, semua keadaan. Kadang orang itu ya kalau pas longgar takwa dia. Begitu kepepet lupa. Kepepet rek. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman yang semakna dengan itu, surat Al-Hajj ayat 11, Allah Ta'ala mengatakan minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di tepian, di tepi, bukan di tengah-tengah. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau lagi longgar dapat kebaikan, dapat kenikmatan, wah istiqomah dia, sholat, poso, baca Quran. Wa in asabatu fitnah, dan kalau diuji
diuji karena agamanya, karena keislamannya. In qalaba ala wajhi, balik murtad, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwa al khusrul mubin wa dzalika huwa al khusrul mubin. Rugi dunia akhirat, itulah kerugian yang sebenar-benar. Jadi ada orang itu takwanya tergantung keadaan. Nih pas lapang takwa, begitu diuji sempit, dia pergi ke dukun. Ya, ketika lapang, oh masya Allah, ini dari Allah. Begitu diuji sempit sama Allah, gak sabar, pergi ke dukun, golek pesugihan. Berarti takwanya ini tidak di semua keadaan. Nah, maka takwa itu para jamaah sekalian, semua, di semua tempat, di semua waktu, dan di semua keadaan. Makanya diikat, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Demikian para jamaah sekalian, adzan dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apakah faedah yang bisa didapatkan oleh hamba Allah yang bertakwa? Jadi apa keuntungan orang yang bertakwa? Itu banyak sekali para jamaah sekalian, baik yang ada di Al-Quran ataupun di hadis. Itu banyak sekali tentang faedah orang itu menetapi sifat takwa. Sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, itu punya buku yang bagus tipis ya, yang isinya tentang faedah-faedah yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa yang tercantum dalam Al-Quran. Ini Al-Quran saja ya. Jadi beliau punya buku Fawaidut Taqwa minal Quran Al-Karim. Faedah-faedah yang didapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim bagi orang yang bertakwa. Itu beliau menulis sekitar 117 faedah. Itu hanya di Al-Quran, belum di hadis. Di antara yang terkenal apa? Di surat At-Talaq itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar atas semua kesulitan dia, masalah dia, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi masya Allah, itu belum yang lain. Artinya orang yang bertakwa itu tidak akan rugi, tidak akan rugi. Nah, ini faedahnya banyak. Ya. Yang berikutnya para jamaah sekalian, ya, faedah yang nomor 4, bahwasanya ketakwaan orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tentu tidak sama ketakwaan para nabi dan rasul dengan ketakwaan selainnya, tidak sama. Terus kita gimana ini? Ya sudahlah, ittaqullah fattaqullaha mastata'tum. Yaitu bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak sama Pak, derajatnya tidak sama. Ketakwaan kita dengan yang lain, satu dengan yang lain itu tidak sama. Artinya apa? Untuk menjadi bertakwa itu tidak harus menjadi seperti Nabi. Dan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa. Tidak. Namanya manusia pasti berdosa. Ya, jadi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidak menjadikan dia keluar dari ketakwaan selama dia berusaha menjaga diri. Ya, kalau harus bertakwa itu bersih dari dosa, waduh, tak ada di dunia ini yang benar-benar bertakwa. Nah, kita bisa Pak bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang penting berusaha minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Lalu faedah yang nomor 5, bagaimana cara kita mendapatkan takwa? Kan begitu. Ini tidak tertulis ya. Nanti bisa kita tulis nanti lah. Yang pertama ini bagaimana cara kita memperoleh sifat takwa? Yang pertama jelas yaitu belajar ilmu, jangan jauh-jauh. Ya, karena tidak mungkin seorang bisa bertakwa kalau dia tidak tahu ilmu. Ya, tidak tahu
ilmu. Ya. Jadi caranya harus pakai ilmu. Makanya disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Maksudnya apa? Ya, di antara sebagian pendapat para ulama, seseorang itu akan diberikan takwa, ya, itu dengan cara dia apa? Ilmu. Dengan ilmu itu dia bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, dia jaga. Dengan ilmu dia tahu ya kebesaran keagungan Allah sehingga dia takut tidak jadi melakukan dosa, kan begitu. Jadi takwa itu dengan ilmu butuh. Barang siapa yang ingin bertakwa, dia harus mengilmui, belajar agama. Yang kedua, agar dia bisa bertakwa, al-mujahadah, sungguh-sungguh. Kenapa? Susah, Pak, kalau tidak sungguh-sungguh. Nabi berkata apa dalam hadis muttafaqun alaih, Abu Hurairah, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara tidak menyenangkan hawa nafsu, dan neraka diliputi dengan hal yang disukai oleh hawa nafsu, kan begitu. Padahal takwa itu dua unsur, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah berat, menjalankan perintah berat, butuh sabar. Menjauhi larangan berat, butuh sabar. Jadi mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, yakni berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, agar kita dapat faedah takwanya, nular. Ya, nular. As-sahib, sahib, teman itu bisa menarik, mencuri watak kita, akhlak. Kalau kita kumpul dengan orang baik-baik, insya Allah ketularan baik. Ya. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, lama-lama katut. Jadi kalau ingin menjadi pribadi bertakwa, cari teman yang baik. Alhamdulillah di masjid ini kan jamaahnya jamaah kebaikan. Yang keempat, ya, ini paling penting, minta kepada Allah agar diberikan sifat takwa. Dan Nabi sudah ajarkan, ada doanya kan? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Takwa. Ya, rasa cukup atas nikmat. Ya, wal afaf, kesucian hati, menjauhi dari maksiat. Ya. Itu. Sehingga berdoalah kepada Allah, minta ketakwaan, insya Allah Allah akan beri. Jadi 4 hal ini insya Allah kalau kita lakukan, kita akan memperoleh sifat apa? Takwa kepada Allah. Baik, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Monggo Pak, silakan. Iya. Terus seperti iblis, setan dan lain sebagainya itu ada. Iya, baik. Terkait dengan masalah kan digambarkan di surat Tahrim itu kan, wakudu, wakut itu bahan bakarnya, ya, an-nar wal hijarah, ya ini neraka dan batu dan manusia, ya kan. Terus apakah ada neraka khusus untuk selain daripada apa? Manusia. Yang jelas jin dan manusia itu ada surganya, juga ada nerakanya. Ya, jadi yang masuk surga neraka kan 2, Pak. Jin dan manusia. Jadi manusia dan jin itu ada surganya, ada nerakanya. Ya kan? Bahkan di surat Ar-Rahman disebutkan tentang masalah surga itu untuk 2 sekolah lain, yaitu al-jin dan al-ins, jin dan manusia. Surat Ar-Rahman itu disebutkan 2 surga untuk manusia dan jin. Nah, apakah mereka kumpul apa tidak kumpul? Ya, apakah ini iblis itu punya tempat tersendiri? Ya, masing-masing neraka itu tempat sendirinya, Pak. Seperti orang Yahudi Nasrani di neraka yang keberapa
tingkat keberapa. Orang-orang musyrikin ada sendiri tempatnya. Nah, jadi surga itu bertingkat sebagaimana neraka bertingkat. Surga itu bertingkat, tentu yang tingkatan pertama yang paling tinggi tidak sama dengan yang tingkat kedua dan seterusnya sama dengan neraka. Ya, orang munafik fidarkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah neraka, itu orang munafik paling bawah. Nanti ada khusus Nasoro, khusus Yahudi. Ini dijelaskan diantaranya oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi tentu beda pendapat para ulama dalam masalah ini tentang siapa saja penghuni-penghuni neraka tingkat pertama sampai yang paling ringan. Yang kalau beda neraka dengan surga itu Pak, yang paling tinggi itu yang paling besar nikmatnya, ya, Jannatul Firdaus. Tapi kalau neraka itu yang paling dahsyat, yang paling bawah. Saya ulangi ya. Jadi kalau surga itu semakin tinggi, semakin apa? Istimewa. VVIP. Neraka yang paling dahsyat, yang paling bawah. Dan kalau istilahnya di dalam surga neraka itu, kalau surga itu darajat, derajat tinggi. Kalau neraka apa? Darokat, pakai kaf. Darajat, darokat. Kan seperti itu. Yang jelas yang disepakati oleh para ulama, ya jelas diantaranya orang munafik dia di paling bawah. Termasuk Fir'aun itu di mana? Itu ada silang pendapat tentang masalah ini. Jadi yang jelas ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Nah, kita semoga mudah-mudahan di surga yang tertinggi. Ya, insya Allah lah, minta kepada Allah walaupun kita ini bukan siapa-siapa. Ya, tapi rahmat Allah itu lebih luas. Nggih, silakan Pak Monggo. Kenapa? Lumpuhnya itu ngumpulnya jin dan manusia itu tetap surga dan neraka sama. Nah, tentang masalah apakah jin dan manusia itu kumpul, ya memang ada pembicaraan dalam masalah ini ya, tapi saya belum yakin tentang masalah ini. Apakah mereka kumpul atau surganya terpisah? Ya, apakah mereka kumpul atau surganya terpisah? Ya, masih belum yakin. Saya jawabannya belum yakin, sehingga belum bisa apa? Betul sekali. Betul. Iya betul. Wallahu a'lam ya. Yang jelas itu ada pembicaraan di kalangan para ulama, apakah mereka kumpul atau mereka tidak, atau surganya tersendiri. Cuman saya belum yakin akan apa jawabannya itu. Nah, insya Allah nanti yang akan datang kita akan sampaikan apa sebab perbedaan di dalam masalah ini. Tapi yang jelas mereka berdua masuk surga dan masuk neraka pasti. Ya, karena mereka mukallaf, ya, ini yang dibebani oleh syariat. Yang lain silakan. Mungkin satu lagi. Monggo silakan Pak. Tadi dikatakan manusia itu harus berbuat baik pada sesama. Nggih. Itu apakah semua umat? Berbuat baik kepada manusia, maksudnya akhlak yang baik. Maksudnya kita Nggih. menghadapi agama di Indonesia ada 6 agama. Nggih. Itu kita itu melayani baik semua itu gimana? Jadi kalau kita melihat dari sini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita melihat lahiriah di sini ya umum semua manusia. Ya. Semua manusia kita harus perlakukan dengan baik, dengan akhlak yang baik. Tetapi di situ ada rincian. Ya, ada rincian. Ya, jadi misalnya nih, akhlak kepada muslim beda dengan akhlak kepada kafir. Contoh ya masalah kedzaliman. Kan tidak boleh kita mendolimi orang kafir. Ya, tidak boleh apa? Mendolimi orang kafir. Wala yajrimannakum syana'un qaumin ala ta'dilu. Jangan sampai kebencian kepada satu kaum membuat kamu berbuat tidak adil. Jadi bahkan kepada orang kafir pun dilarang apa? Mendolimi. Artinya apa? Berakhlak yang baik itu wajib kepada seluruh manusia. Ini secara umum ya, baik kepada muslim, kepada kafir. Cuman ada rincian.
Nah, adapun kepada orang-orang yang memerangi kita, orang-orang kafir yang harbi, maka kita boleh memerangi mereka. Ya kan? Tentu yang dimaksud dengan ada pengecualian ya. Kalau orang-orang kafir memerangi kita, ya kita harus melawan. Kita boleh memerangi. Tapi secara umum berakhlak baik itu kepada seluruhnya, baik yang muslim ataupun kafir, tapi dengan rinciannya. Apa batasannya? Apa cakupannya? Bahkan kepada orang tua pun yang kafir, kita diwajibkan apa? Berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhum fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu yang kafir itu memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan taati, tapi apa? Tetap wajib berbuat baik. Jadi umum, cuman ada rincian. Itu tentu tidak sama ya, Pak. Iya. Huwa aqrabu, betul. Berbuat adil lah, karena keadilan lebih dekat kepada takwa. Iya betul, Pak. Cuma ada rincian, contoh. Kita dilarang Nabi memberi salam, mendahului salam kepada orang kafir. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. La tabda'ul yahuda ya wan nasara bisalam. Jangan dahului orang Yahudi Nasrani memberi salam. Jadi ada rinciannya akhlak itu. Kalau diberi salam, maka ulama beda pendapat. Ada yang boleh, sebagian mengatakan boleh menjawab dengan semisal. Jadi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi tidak boleh lebih baik. Ya, nanti di adab salam kan begini. Kalau kita dengan muslim itu minimal memberi salam sama. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Lebih baik ditambahi. Tapi kepada orang kafir, kalau dia memberi salam, dua pendapat. Pertama, boleh menjawab semisal, tapi tidak boleh lebih baik. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi pendapat yang lain tidak boleh menjawab keselamatan, tapi cuma waalaikum. Ada hadisnya sebagai penguat pendapat ini. Ya, dari Anas bin Malik, seingat saya, muttafaqun alaih. Wa idza sallama alaikum, ya. Dan kalau kemudian mereka ini memberi salam kepadamu, ya, maka apa? Jawablah apa? Waalaikum saja. Ya, wa idza sallama alaikum, dan kalau mereka kurang lebih seperti itu memberikan salam kepadamu, maka apa? Alaikum, tidak usah ditambahi salam. Apalagi warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Ini dua pendapat. Nggih. Jawab salam itu taknya enggak disebutkan. Taknya enggak disebutkan taknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja. Dimatikan ya. Kok sepertinya ya, tapi kurang pas kalau wabarakah ya, karena ya enggak apa-apa sih itu, tidak terlalu apa ya. Tidak ada masalah, insya Allah tidak terlalu masalah, karena wabarakah kan namanya di apa itu, di wakaf, tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai merubah arti. Jadi begitu Pak ya. Jadi tetap kita harus berakhlak baik kepada semua manusia yang Islam dan kafir sesuai dengan rinciannya, bahkan kepada makhluk. Saya kira demikian, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita sempurnakan sisa pembahasan yang belum kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.